so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak, Ibu Laili Nur Aisyah, SPD MPD, dan Ibu Reski Yulina Widyaustuti, SPD MPD, yang telah memberikan tugas kelompok dan bahan pembahasan untuk kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang karakteristik dan tahap perkembangan bermain. Sebelumnya, perkenankan saya sebagai moderator dari kelompok 8 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Dwi Septiana Putri dengan NIM 21020505045. Yang kedua ada Monica Rindri Brilian Amori dengan NIM 2102102055054. Yang ketiga ada Safira Alia Afrianti dengan NIM 2102102055056. Dan yang keempat ada Dianti Dwi Utari dengan NIM 2102102055057. Saya akan membacakan beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pokok pembahasan yang pertama adalah tentang karakteristik bermain pada anak. Pokok pembahasan yang kedua adalah tahap perkembangan bermain menurut para ahli, dan pokok pembahasan yang ketiga adalah jenis kegiatan bermain anak. Langsung saja menginjak pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik bermain pada anak, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Monica Rindri Brilian Amori dengan NIM akhir 054. Apa itu karakteristik bermain pada anak? Para pakar sering mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bermain dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk bila anak-anak sedang beraktivitas. Mereka bisa bermain, mereka bernyanyi, mereka menggali tanah, mereka membangun balok, atau mereka menirukan sesuatu yang mereka lihat. Mereka bergerak, berlari, melempar, memanjat, atau kegiatan berpikir seperti menyusun puzzle atau mengingat kata-kata dalam sebuah lagu itu bisa disebut dengan bermain. Dalam kehidupan anak memiliki arti yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa setiap anak yang sehat, baik secara jasmani ataupun rohaninya, selalu memiliki keinginan untuk mendorong keinginan untuk bermain. Sehingga dapat dipastikan bahwa anak yang tidak memiliki keinginan atau tidak terdorong untuk bermain, maka pada umumnya anak itu sakit dalam jasmani ataupun rohaninya. Para ahli juga berkesimpulan bahwa anak adalah makhluk yang aktif dan dinamis. Kebutuhan jasmani dan rohani anak yang mendasar dipenuhi oleh kegiatan bermain, baik itu bermain sendiri atau secara individu maupun bermain bersama temannya atau bermain bersama kelompok. Jadi bermain itu merupakan suatu kebutuhan pokok anak. Dengan mengenali karakteristik bermain anak, kita akan lebih peka dan lebih tanggap lagi untuk menilai tentang kegiatan bermain yang sudah diprogramkan dalam satuan kegiatan harian atau SKH. Sesuai dengan ciri-ciri bermain anak, sehingga dapat membuat penilaian bermain terhadap anak yang valid, adil, dan dapat mengukur kompetensi anak secara individual. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dianti. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Dwi Tari dengan NIM 2102102050557 akan menjelaskan tentang karakteristik bermain pada anak. Dalam karakteristik bermain pada anak ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada bermain adalah sukarela. Kita sebagai seorang pendidik harus memberikan dorongan atau motivasi kepada anak agar anak dapat bermain dengan kepuasannya sendiri. Yang kedua yaitu bermain adalah pilihan anak. Anak dapat bermain sesuai dengan pilihan yang dia mau, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu bermain adalah permainan yang menyenangkan. Dengan bermain, anak akan merasa gembira dan ceria, karena bermain juga dapat menyebabkan anak merasa seperti berada hiburan. Yang keempat yaitu bermain adalah simbolik. Melalui bermain, anak dapat menghubungkan suatu kenyataan atau peristiwa yang mereka alami. Yang kelima yaitu bermain adalah aktif melakukan kegiatan. Dengan bermain, anak dapat bereksplorasi atau bereksperimen dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tahap perkembangan bermain secara umum. Perkembangan sendiri merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individualisme atau organisme. Dalam tahap perkembangan ini memiliki beberapa tahapan secara umum. Yang pertama yaitu tahapan manipulatif. Pada tahapan manipulatif ini sering terjadi pada usia anak 2-3 tahun dengan melihat apa yang mereka lakukan. Seperti contohnya yaitu anak membuang mainan kemudian dia mengambil kembali. Yang kedua yaitu tahapan simbolis. Tahapan simbolis ini merupakan tahapan peralihan dari tahapan manipulatif. Biasanya anak mulai bercerita tentang pengalaman pribadinya atau dunia fantasi mereka. Yang ketiga yaitu tahapan eksplorasi. Pada tahapan eksplorasi ini, anak mulai menemukan penemuan sifat baru. Yang keempat yaitu tahapan eksperimen. Pada tahapan ini dapat kita lihat pada anak usia 4-5 tahun. Biasanya mereka melakukan kegiatan memilih bentuk-bentuk tertentu yang ada di sekitarnya. Yang terakhir yaitu tahap tak dikenali. Pada tahap ini berusia 5-6 tahun, anak dapat bermain membangun bentuk-bentuk yang realistis dan bentuk yang sudah dilihat yang ada di lingkungannya. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk rekan saya Dianti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga, Safira. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Alia Afrianti dengan NIM 210210205056. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bermain menurut Harlow. Yang pertama yaitu tahapan penjelajahan atau eksplorasi. Bila anak-anak diberikan benda atau alat yang baru dikenalnya, maka pertama-tama mereka akan mencari tahu, mengamati, menyelidiki apa yang dapat dilakukan dengan benda atau alat tersebut. Benda diraih dengan tangannya, lalu membolak-balikan, menekan-nekan, bahkan dijatuhkan dan dipungut kembali, diamati lagi. Kemudian apabila anak itu sudah bosan, maka ia akan meninggalkan dan anak akan berpindah mencoba benda atau alat permainan yang lain. Yang kedua yaitu tahap mainan atau alat permainan. Pada tahap ini, pengamatan dengan seksama terhadap benda-benda atau alat permainan tetap masih berlangsung untuk mencari kemungkinan cara memainkannya. Usia prasekolah anak bermain dengan mainan dan menganggap dapat berkomunikasi dengannya. Seperti dengan manusia,
anak bercakap-cakap dengan boneka yang disebutnya anaknya atau teman sekolahnya. Mobil-mobilan yang difungsikan sebagaimana seharusnya, yaitu dijalankan, ditarik dengan tali, didorong sambil berbicara sendiri. Yang ketiga yaitu tahap bermain. Di tahap ini, anak sudah tahu berbagai jenis permainan bersama maupun sendiri, dengan alat permainan seperti bermain games, bermain ular tangga, monopoli, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu tahap melamun. Tahap ini anak sudah merasa besar dan tidak cocok lagi dengan bermain mobil-mobilan atau bermain dengan boneka, kecuali boneka yang dan lucu untuk dipeluk-peluk di kamar sambil berhayal dan melamun. Sering juga anak perempuan mencurahkan apa yang dilemunkannya kepada boneka yang dicurhatinya. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan bermain menurut Barton. Yang pertama yaitu tahap unoccupied atau tidak menetap. Pada tahap ini, anak hanya mengamati sekeliling atau mengamati kegiatan orang lain dan tidak terjadi suatu interaksi dengan anak yang sedang bermain. Apabila tidak ada hal yang menarik perhatiannya, maka dia bisa melakukan aktivitas lain seperti bermain dengan tubuhnya, naik turun tangga, atau berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Yang kedua yaitu onlookers atau sebagai penonton atau pengamat. Pada tahap ini anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi anak sudah mulai bertanya lebih mendekat pada anak yang sedang bermain. Berdiri dari kejauhan untuk melihat dan mendengarkan anak-anak lain yang sedang bermain atau yang sedang berbincang-bincang. Yang ketiga yaitu bermain soliter atau solitary, bermain sendiri dan tidak terlibat dengan anak lain. Bermain dengan mainannya sendiri merupakan tujuannya. Yang keempat yaitu bermain paralel, bermain berdampingan atau berdekatan dengan anak lain tetapi belum terjadi interaksi, tidak memungkinkan alat atau mainan bersama, dan hanya berdampingan dengan anak lain, tidak bermain dengannya. Yang kelima yaitu bermain asosiatif. Bermain dengan anak lain dengan jenis permainan yang sama. Terjadi percakapan dan tanya jawab, serta saling meminjamkan alat permainan, tetapi tidak terlibat dalam kerja yang sama. Misalkan dalam suatu kegiatan menggunting bentuk-bentuk gambar pada kertas origami. Jadi mereka melakukan kegiatan yang sama, tetapi dengan kerja sendiri. Yang keenam yaitu bermain kooperatif, kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. Anak bermain bersama secara terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya dalam permainan drama, permainan konstruktif dengan menggunakan balok, membangun sebuah kota atau bangunan. Bermain di bak pasir atau bermain bola kaki namun secara sederhana. Petak umpat atau melakukan permainan bersama yang terdapat unsur kalah dan menangnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Safira. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Septiana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana Putri dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kegiatan bermain anak. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari bermain aktif dan bermain pasif. Yang pertama, bermain aktif. Bermain aktif adalah permainan yang melibatkan kegiatan aktivitas tubuh yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak. Biasanya dalam bermain aktif ini melibatkan dua jenis motorik, yaitu motorik halus dan kasar. Beberapa contoh kegiatan dari bermain aktif, yang pertama, bermain konstruktif. Bermain konstruktif adalah permainan yang melibatkan kegiatan membangun, membentuk, dan menyusun benda.
Biasanya kegiatan ini menggunakan alat permainan edukatif seperti balok, puzzle, dan kotak alfabet. Yang kedua ada bermain peran. Bermain peran merupakan permainan yang memainkan peran karakter dalam bermain peran. Biasanya, anak akan menggunakan benda yang ada di sekitarnya untuk dijadikan latar fiksi bermain peran, seperti bermain drama dokter-dokteran, di mana anak akan menjadi seorang dokter dan teman yang lainnya menjadi seorang pasien. Yang ketiga ada bermain eksplorasi. Bermain eksplorasi adalah menjelajahi alam di sekitar untuk mengetahui pengetahuan lebih banyak. Contoh dari bermain eksplorasi yaitu mengenalkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Selain itu, dapat mengetahui macam-macam bentuk dan warna yang ada di alam sekitar. Kedua, bermain pasif. Bermain pasif adalah permainan yang tidak melibatkan aktivitas fisik, hanya sebagian anggota tubuh. Beberapa contoh bermain pasif yaitu yang pertama, mendengarkan cerita. Dalam mendengarkan cerita tidak ada aktivitas fisik apapun yang dilakukan. Hanya sebagian anggota tubuh. Biasanya anak hanya fokus untuk mendengarkan saja. Yang kedua, menonton televisi. Kegiatan ini hanya mengaktifkan gerak anggota tubuh mata, telinga, karena berfokus pada gambar yang bergerak dan suara. Yang ketiga, membaca buku cerita. Membaca buku cerita merupakan kegiatan menyenangkan karena dapat mengasah otak anak. Dalam kegiatan ini tidak melibatkan aktivitas fisik yang terlalu berat. Jenis-jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak usia dini menurut Solehuddin terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, bermain bebas. Dalam permainan bebas, anak boleh memilih sendiri kegiatan yang diinginkannya, serta alat-alat yang ingin digunakannya. Bermain bebas dapat dilakukan menggunakan berbagai alat permainan edukatif maupun tanpa alat permainan edukatif. Dalam bermain bebas ini biasanya dilakukan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Karena bermain bebas ini, anak-anak membutuhkan tempat, waktu, peralatan bermain, serta kebebasan untuk bermain. Dalam kegiatan bermain bebas, guru memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mendorong anak atau memotivasi agar lebih aktif untuk bermain. Yang kedua, bermain terpimpin. Bermain terpimpin adalah permainan yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenis permainannya. Dalam kegiatan bermain terpimpin, anak tidak bebas melainkan terkait pada peraturan permainan atau kegiatan tertentu. Contoh-contoh permainan terpimpin yang biasa dilakukan anak usia dini antara lain bermain dalam lingkaran, bermain dengan nyanyian, bermain dengan alat, dan lain sebagainya. Anak usia dini dapat melakukan permainan aktif dan pasif yang ada. Dalam bermain tidak hanya mengkategorikan sesuai usia anak, tetapi dengan kesenangan atau kesehatan yang diperoleh masing-masing anak tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk anak karena dengan bermain dapat menjadi suatu hiburan. Selain itu, dengan bermain, anak juga dapat belajar bersama dan melatih kemampuan sosial anak terhadap temannya dan lingkungannya yang ada di sekitar. Bermain dan permainan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak untuk melatih kemampuan fisik motorik kasar dan halus yang dimiliki anak. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Septia. Recording stopped. Sekian penjelasan materi dari kelompok saya. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik tahap perkembangan bermain merupakan suatu kebutuhan untuk anak usia dini. Karena dengan bermain mereka dapat mendapatkan suatu kesenangan dan hiburan yang mereka butuhkan. Selain itu, anak juga dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya dan mengetahui tentang apa yang ada di alam sekitar
yang berada di lingkungan bermain anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.